wadah, akhirnya nanti khawatirnya banyak asas manfaat. Ini yang kita khawatirkan. Dengan adanya organisasi, di situ jelas rule-nya, ada ART-nya, siapa yang harus bertanggung jawab, pengawasannya itu saya berharap seperti itu. Jadi buat saya Pak Kepala Sekolah, karena Bapak kemarin hadir, saya nanti pada saat pengesahan dan pada saat rapat kita akan pakai tempat ini sampai ngadain acara pengesahannya itu di sini, supaya guru-guru bisa menjadi satu saksi bahwa Ikatan Alumni 168 udah mulai hadir dan momentumnya pada saat kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah. Makasih Pak Asep gitu. Insya Allah saya pihak sekolah membantu sesuai dengan yang bisa kita bantu, sesuai dengan regulasi yang ada. Rasa gitu. Jadi biar memang saya setuju dengan Mas Asep itu, biar jangan sampai nanti terjadi bias. Nah, terjadi bias yang bisa mengatasnamakan alumni, sementara alumni sudah terbentuk dari angkatan 82 kalau salah ya, sampai 2010 ya, itu udah luar biasa. Ya mudah-mudahan di kepemimpinan dari Mas Asep ya akan membawa manfaat mudah-mudahan. Ya kalau itu tinggal komunikasi aja, ya, karena selama ini kalau ada ini juga kemarin juga sebelum ini kan kita banyak dipakai juga, apa yang penting komunikasi. Ya. Eskalasi kita sebagai seorang alumni ini semuanya ada daya tarik untuk bantu, tetapi konsep inilah yang harus diarahkan dengan aturan ya, supaya kemudian ada bentuk pengawasan. Dan jadi kalaupun kita sebagai ikatan alumni yang bisa kemudian melakukan peneguran terhadap kita terhadap kegiatan ikatan alumni karena ada branding 168 ya, kepala sekolah bisa menjadi satu bagian daripada pengawasan yang setiap waktu bisa berubah berdasarkan kepala sekolahnya. Ya, besok kepala sekolahnya siapa? Jadi artinya jelas lah. Iya. Ya, jadi jangan sampai nanti ya saya paham lah karena dalam perjalanan kan bisa ada hal-hal yang kadang kurang pas. Ya kurang pas, sementara wadahnya sudah ada, tapi ada kadang-kadang kan ada yang pengen membuat wadah baru lagi. Betul. Atau memanfaatkan wadah yang sudah ada. Ini kan kita tuh harus tadi rule-nya kan harus jelas di situ gitu. Artinya pihak sekolah harus komunikasinya kemana, yang jelas kemana kan harus ada aturan seperti itu. Ya, gitu. Makanya nanti kami ada kantor kesekretariatan. Nanti kami akan undang juga guru-guru supaya jelas keberadaan secara de facto, nanti secara legalitas, secara de jure-nya menjadi satu landasan bahwa ini adalah kegiatan wadah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, termasuk Bapak sekolah kalau ada kesulitan di Bapak, misalkan Bapak ada kesulitan juga di bidang dinas atau apa yang berhubungan dengan kemajuan SMP ini, bisa Pak nanti didiskusikan, kita ngobrol. Kalau udah ada kantor kesekretariatan kan iseng-iseng bawa bisa main di situ. Mas, mau main di sana gimana? Oh siapa? Datang diskusi. Terima kasih lah pokoknya ya semuanya diperuntukkan niat baik. Mungkin masalah saya dengan Pak Budi ya, kan ada niatan karena histori ya. Pernah di sini di 168 pengennya melihat 168 lebih baik. Kami pun sekarang yang sedang mengatur di sini pengennya sama. 168 menjadi lebih baik, terutama tadi sudah bicarakan paling enggak saya sudah tahu konstelasinya di Cakung ini, SMP di Cakung, mungkin kita juga lambat tahun agar bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Makanya saya ke teman-teman itu memang hanya ayo kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita sudah memberikan pelayanan terbaik, bisa mengasah anak-anak kita bagaikan intan kita asah, mudah-mudahan nanti berperan di masyarakat. Dari situlah masyarakat akan memandang berbeda terhadap 168. Ya, mungkin dari situ kepercayaan masyarakat ini akhirnya masyarakat juga akan percaya, mereka pun akan dengan ikhlas menitipkan putra-putrinya di 168. Karena kan begitu. Karena kan sekarang kita nggak ada. Nah itu tuh Pak momentumnya pas. Kalau dulu saya waktu persami di sini, mungkin Bang Budi kali yang ngasih materi. Alangkah bagusnya kayak kita punya ambulan atau apa ada di sini kan orang tua juga akan menjadi daya tarik. Oh ternyata di 168 ini ikatan alumni perhatian sama adik-adiknya. Dan itu nih bagus nih momen ini Mas Asep. Karena sekolah penggerak salah satunya adalah artinya sebagai guru itu pengalaman di luaran bisa untuk memberikan penjelasan pemahaman kepada anak-anak
merata. Jadi jangan sampai siswa itu hanya dapatnya hanya satu dari guru kita saja gitu loh. Jadi bisa dari orang tua atau misalkan profesi aja apa, misalkan Mas Budi kita profesi apa, bisa menerangkan kepada anak bahwa ini dunia kerja begini gitu. Itu kan tambahan wawasan yang kalau sekolah penggerak, kalau di warga masyarakat mungkin belum. Tapi sedikit demi kan kalau lagi pembagian rapot lah kita jelaskan. Tapi kalau di kalangan sekolah sudah paham. Makanya itu sudah ada poin lebih 168 dibanding 12 sekolah di Cakung, termasuk di Timur 45 sekolah. Gitu loh, itu sudah mulai paham bahwa 168 ini alhamdulillah Mas Azem, Mas Budi, ini sekarang dikunjungi oleh SMP 195, dikunjungi oleh SMP 139. Iya, kemudian dari komparatif mereka sudah studi banding ke 168 gitu loh. Jadi kan luar biasa gitu loh. Harusnya kan biasa orang-orang kan 255. Kemarin waktu itu ke 255 karena nggak jadi. Awalnya juga mau ke sini 252 juga 199 ke sini 167. Jadi sudah mereka datang ke sini mau studi banding melihat praktek pembelajaran di SMA kita. Datanya, Pak. Iya, waktu makanya saya sempat barangkali saya udah ngomong kan, barangkali aku jadi kakak itu karena ini banyak banget. Jadi itu problem problem di sini itu luar biasa, problem keluarga segala macam dan sangat tinggi sekali gitu. Jadi anak-anak kita juga banyak sekali gitu. Makanya ini tadi Mas Salsa kalau udah memang itu pendataan nanti di BEM itu banyak banget. Iya, ya. Karena itu bagian daripada program saya kan sebagai ketua yang kemarin tentang itu bisa membantu itu bantu. Ya kita di sini juga membantu tapi hanya kan sekedar aja. Terus menerus kan juga susah juga gitu ya. Jadi tapi harus dikasih solusi. Ya, bukan hanya ngebantu tapi solusi kemarin juga kita nyari misalkan siapa yang punya sepeda lah gitu. Iya, diseremonikan. Berapa banyak yang memang membutuhkan itu, kemudian nanti berarti data lah tim saya mungkin nanti saya akan ini biar barangkali nanti sebagai bahan jadi masalahnya mengolah di alumni bahwa kondisi ini kan kalau data itu kan tadi yang Bapak sudah katakan bahwa setelah ini kan baru kemarin kita iya karena baru wajar lah gitu baru. Ini juga baru ketemu kita ini kan bagian dari silaturahmi awal ya istilahnya kayak saya baru ketemu Mas Asep Pak Budi mungkin baru kemarin masa mau ngomong ini ada kayak gini ya rasanya justru orang Jawa ya justru kita memang mungkin bahasanya ingin belanja masalah, identifikasi persoalan ya. Nah ini kan belanja masalah. Lalu nanti setelah masalah kita inventarisir, baru kemudian apa what next-nya. Kan pastinya memilah-milah prioritas. Mana sih yang sekiranya memang menjadi skala prioritas kita sangat urgen banget dan kemudian pastinya ini harus ikut serta Bapak selaku kepala sekolah atau pihak sekolah mentas ini. Artinya kita di belakang aja iya, gitu. Betul. Jadi kalau saya kan kami ada niatan baik tapi dikemasnya tidak baik dan tidak terstruktur sehingga nanti banyak pihak yang dirugikan. Ini yang kita khawatirkan. Kita jaga lah. Kita jaga hal-hal seperti itu. Nah makanya buat dari saya adalah transparansi itu penting. Nah, kalau kemudian tadi ada satu permasalahan yang kemudian ada salah satu siswa yang dia nggak punya ongkos tapi dia butuh transport, butuh sepeda, ya ini harus ditransparankan. Jangan kemudian dibuka open donasi, tak memberikan satu rekening itu pribadi itu nggak diperbolehkan. Jadi kita pun nanti akan merapikan sistem transparansi keuangan itu melalui mekanisme atas nama Ikatan Alumni. Jadi rekening itu harus nama Ikatan Alumni. Saya pun akan kalau seandainya ada seperti itu, saya harus minta. Kami nggak ngadain acara besar, hanya memberikan satu sumbangsi perhatian kita kepada sekolah. Kita ingin memberikan kue ke Bapak. Nanti kemudian ada satu statement yang Bapak sampaikan tentang Ikatan Alumni seperti apa. Dan jika berkenan Pak, masukin satu stip bahwa wadah ini harus transparan. Itu Pak, apalagi yang berhubungan dengan uang. Kita satu sepakat bahwa karena itu akan dibawa sama kita Pak. Oh gitu. Iya, itu jelas kita akan bawa dan kita sosialisasikan biar tidak ada tadi yang Pak Sasif katakan ada oknum, ada kelompok atau siapapun yang ingin coba mengedrill atau menguasai sebagian daripada kegiatan di kuncinya di komunikasi alumni. Jadi hal yang dikomunikasikan
Insya Allah kalau tadi semua wah, setuju kalau udah transparan begitu, kalau udah transparan orang mau ngapain lagi udah lihat semua. Di 168 mungkin kok ini banget ya, apa hiperbola banget mungkin bahasanya. Tapi saya pikir tidak, karena lingkungan di Cakung Barat, Cakung Timur itu secara komunal bisa dikatakan masih sangat homogen kan, sangat di era 90-an, 80 90-an. Nah, SMP negeri menjadi sebuah tujuan pendidikan yang menjadi prioritas buat setiap kepala keluarga saat itu, ya kan. Nah, maka kemudian ketika kami ini sudah mentas dari SMP dan kami sekarang sudah berkarya buat mungkin salah satunya Mas Asep untuk sekolah di negeri ini, itu kemudian pastinya sense of belongingnya muncul. Mohon maaf aku potong.